Ya, halo Lur. Hei, jumpa lagi dengan saya di channel calon presiden Konoha. Dan sembari kita nih menunggu sapi kita makan dan memberi makan sapi, saya akan sedikit, wah, tunggu, saya maam, 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 saya maam. Hmm? Ini maunya di terus sih, manja-manja. Nah, sembari menunggu kita akan sedikit berbagi, ya Lur, berbagi apa pengalaman, ya kan, tentang anu, birahi sapi. Kenapa saya ini, terutama yang akan saya bagikan itu tentang ini, sapi ini. Ini dulu, ini kan birahinya agak susah ya Lur, ini dulu. Dulu saya dari beli sampai birahi itu 1 tahun Lur. Ini 1 tahun saya menunggu. Wah, saya itu sudah tanya-tanya ke, wah mungkin ada kali 50, 60 orang peternak saya tanyakan semua. Kok sapi ini susah birahi, wah dikasih tahu Lur. Yang satu peternak bilang ini, satu peternak ini. Nah, dari kebanyakan peternak yang saya temui, itu mereka menganjurkan tambah kacang hijau, tambah deli, tambah jagung. Nah, itu melulu dari 3 itu yang apa, yang dikasih tahu itu. Nah, itu saya coba semua loh. Tambah kacang hijau, tambah dele, tambah jagung itu saya coba semua. Tambah kacang hijau itu ada kali 2 minggu berturut-turut, tambah dele, tambah jagung juga. Tapi anu, enggak ada pengaruhnya loh, seperti itu. Nah, terus wah saya coba buka YouTube, saya cek semua ya kan, tanya Google. Nah, terus wah sik ketemunya itu dia anu, apa? Mam sik, mam sik. Mam, 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 mam. Engko engko le manja-manja engko. Ini mau mintanya dilus-lus terus. Nah, yo. Heeh. Wis. Terus, ya mam. Kowe iki yo. Iya, wis. Nah, ketemunya wis mam sik. Kok sik kae lho. Tak ngomong kae sik ya. Mam sik. Nah, terus ketemunya itu seperti ini. Apa? Ketemunya itu saya gabungkan antara YouTube dan itu yang para peternak-peternak daerah sini bilang itu loh. Jadi ini alhamdulillah sudah masuk di kehamilan yang 3 bulan loh. Yang pertama dan masuk ke 3 bulan setelah 1 tahun penantian menunggu birahi itu loh. Nah, jadi seperti ini untuk cara cepatnya ya ini. Wah ini saya sudah 1 tahun mencari-cari ya loh. Dan saya praktekkan. Dan cara cepatnya itu sebenarnya yang pertama itu lihat kondisi sapi lur. Ternyata seperti itu. Kita lihat BCS dari sapi ini, sapi kita, ya kan. Mungkin teman-teman bisa eh, meneliti sendiri dari sapinya. BCS sapi itu ternyata untuk kalau sapi yang betina itu paling bagus itu di antara 2,5 sampai 3 lur. Paling bagus itu memang di 3. BCS sapi itu apa? BCS itu body condition score. Wah, bahasa Inggris ya, Lur. Atau bahasa Indonesia itu nilai dari kondisi body si sapi, Lur. Nah, jadi untuk sapi betina itu alangkah bagusnya itu di 2,5 atau 3, dinilai 2,5 atau 3 itu dalam kondisi sapinya itu sedengan. Oh, sedengan itu jadi kurus enggak, gemuk enggak, Lur. Nah, contohnya seperti ini saja. Ini punya saya ini di angka 2,5 lur. Jadi tulangannya tertutup. Nah, ini kan tidak terlalu terlihat ya lur. Nah, ini seperti ini. Ini tulang ekornya ini juga sudah tertutup. Nah, seperti ini kan masuknya BCS 2,5 lur. Nah, untuk sapi yang seperti ini itu
akan lebih cepat untuk birahi lur. Jadi tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nah, kalau BCS dari sapi teman-teman sudah di kisaran 2,5 atau 3, yang pertama kita lakukan itu pemberian obat cacing loh ternyata. Wah, itu udah benar-benar ya. Yang pertama itu saya berikan obat cacing. Oke. Nah, terus dalam treatmentnya, setelah kita memberikan obat cacing, kita tunggu lagi 2 minggu ke depan, kita ulang pemberian obat cacingnya. Nah, oke. Tadi yang pertama kita berikan obat cacing, dan setelah 2 minggu kita ulang lagi pemberian obat cacingnya. Nah, saat kita sudah mengulang memberikan obat cacing, nah ini dia waktunya kita mendongkrak birahi si sapi. Nah, seumpama hari Minggu kita berikan obat cacing yang kedua tadi, ya kan? Oke. Sapi langsung kita keluarkan pagi, ya kan? Kita keluarkan setelah sapi makan, mandikan lur. Mandikan wajib itu. Dimandikan, oke. Setelah itu kita jemur. Karena apa? Ternyata sapi itu susah birahi itu selain dari faktor si badan, ada yang kurang gemuk, ada yang kegemukan. Nah, seperti itu. Itu karena kekurangan vitamin A, D, E lur ternyata. Nah, mungkin teman-teman tidak harus mencari vitamin itu yang kimia atau beli obat, nggak harus loh. Kita bisa cari di sekitaran kita. Dan kebanyakan sapi itu ternyata kekurangannya itu di vitamin D dan E. Itu yang saya pelajari selama ini ya. Mungkin mohon maaf apabila ada salah. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Dan vitamin D itu bisa didapatkan dari sinar matahari. Kenapa ya? Kebanyakan sapi di kandang itu kan kekurangan vitamin D loh. Kekurangan sinar matahari. Nah, seperti itu. Ternyata setelah saya teliti itu seperti itu. Ini terutama sapi saya ya. Nah, setelah mandikan terus ya taruh luar, nah biar kepanasan. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan 1 minggu full ya. Jadi pagi dikeluarkan, mandikan, nah biar kena panas loh. Nah, jadi vitamin D-nya biar masuk. Nah, terus yang kedua itu vitamin E. Nah, vitamin E-nya itu bisa didapatkan dari kecambahnya itu loh. Nah, ternyata seperti itu ya. Jadi fungsi obat cacing tadi, ya itu kan kalau cacing di dalamnya itu sudah tidak ada, kita mau masukkan kecambah, itu kan jadi benar-benar terserap oleh reproduksinya loh. Nah, kalau di dalam tubuhnya ini masih ada cacing, yuk mau kita kasih apa cambah, kita kasih vitamin, ya tetap saja diserap sama cacingnya, bukan reproduksinya ini. Ternyata seperti itu loh. Jadi 1 tahun kemarin itu saya sudah coba pakai apa tadi yang saya bicarakan itu, nggak ada hasilnya ya. Ternyata itu obat cacing loh anunya. Nah, jadi yang pertama teman-teman kasih obat cacing, ya kan, terus didobel di 2 minggu kemudian. Nah, setelah pendobelan itu langsung sapi kita mandikan, kita keluarkan itu selama 7 hari berturut-turut loh. Dan pemberian kecambah itu juga dilakukan saat itu. Jadi setelah sapi itu setelah mandi sudah segar, panen kasih cambah loh. Itu juga 7 hari berturut-turut. Nah, itu teman-teman bisa nih, bisa mencoba sendiri. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan loh, saya sudah mencoba, ya kan. Ini bukan maksudnya sekedar kita baca atau apa enggak. Saya benar-benar mencoba. Kenapa ini dulu 1 tahun ya loh saya harus menunggu ini birahi. Ya karena saya juga pemula di breeding, makanya saya eh, masih dan saya sangat suka belajar tentang sapi ya loh. Seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan.
Eee, kalau di tempat teman apa yang mempercepat birahi sapi, Lur. Kalau saya kemarin itu cuma itu, jadi dalam waktu seminggu, ya kan, setelah pemberian obat cacing, itu langsung mandikan, panaskan dari pagi sampai siang. Setelah itu di pagi setelah mandi itu diberikan kecambah, Lur. Saya cuma memberikan ini 0,5 kilo setiap pagi selama 7 hari berturut-turut dan alhamdulillah birahinya keluar. Nah, terlihat. Nah, untuk birahi pertama itu saya lewatkan. Ini, karena ini sapi darah ya, saya lewatkan dan setelah 21 hari berikutnya setelah birahinya itu normal, jadi seumpama sekarang keluar dan 21 hari lagi itu keluar, itu kan berarti ini sudah normal normal per 21 hari ya, Lur. Nah, ini baru saya IP-kan. Nah, dan alhamdulillah ini sudah masuk yang, kehamilan di 3 bulan. Nah, ini bisa mungkin bisa teman-teman terapkan di sapi teman-teman yang mungkin mengalami kendala seperti saya, yang sudah lama ini sapi darah, sudah lama tidak birahi, atau sapi teman-teman habis melahirkan dan sudah memasuki 5, 6, 7 bulan kok belum belum ada tanda-tanda birahi, itu kebanyakan itu kekurangan vitamin D dan E, Lur. Kalau vitamin E kita bisa masukkan di sini, di area kandang ini kan bisa, kasih makan bisa. Nah, cuma vitamin D-nya itu kan sinar mataharinya tidak masuk, Lur. Ada yang masuk tapi cuma sedikit, kadang nggak lama. Nah, itu kan jadi belum mencukupi untuk kebutuhan si sapinya, Lur. Makanya kita harus mandikan dan keluarkan. Nah, seperti itu biar vitaminnya itu benar-benar terserap. Seperti itu, Lur. Nah, oke ya, Lur. Terima kasih. Mohon maaf nih sudah ngoceh banyak-banyak ya. Semoga pengalaman yang saya alami ini bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang mungkin di luar sana juga kesusahan dalam mendeteksi atau melihat birahi sapinya. Nah, oke ya, Lur. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, share sambil biosmu. Dan jangan lupa sharing-sharing mungkin di teman-teman ada tips yang lebih mudah. Nah, kita sebarkan supaya peternak pemula-pemula seperti saya ini juga tetap dan semakin banyak dalam belajar. Oke. Terima kasih ya, Lur. Sampai jumpa di kandang-kandang berikutnya. Dah.